Shalom anak ibu semuanya, ketemu lagi dengan ibu melalui BDR kita hari ini ya nak ya. Ibu harap kamu masih semangat selalu dan selalu dalam keadaan sehat ya nak. Nah hari ini kita belajar tema 1 subtema 1 PB5 mata pelajaran SBDP mengenai meragakan dasar-dasar gerak tari daerah. Nanti ibu akan menjelaskan sekilas saja maknanya karena sudah pernah ibu jelaskan, dan ibu akan memberikan video ya bagaimana menarikan dasar-dasar gerak tari daerah. Contoh tarian daerahnya itu dari Nangro Aceh Darussalam, namanya tarian Bungong Jempa ya. Lalu mata pelajaran IPS mengenai keberagaman budaya ya, juga ibu sampaikan nanti di penjelasan. Namun nanti kita doa bersama ya nak. Selamat menyaksikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, sehingga pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan dan boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun buat segala dosa yang kami perbuat. Kiranya Tuhan menghapuskan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Bapak, hari ini kami melakukan BDR, belajar dari rumah. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah BDR kami. Bimbinglah anakmu ini ya Bapak, berikanlah kecerdasan agar kami mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru kami sehingga menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkatilah selalu, berikanlah mereka kesehatan, umur panjang dan berkat yang melimpah, agar mereka mampu mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa untuk orang yang kami sayangi, baik itu orang tua kami, teman kami. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, kami mohon sembuhkanlah mereka ya Bapak. Begitu juga untuk guru-guru kami mohon berkatilah guru-guru kami ya Tuhan. Berkatilah juga sekolah kami ya Tuhan. Jauhkanlah dari orang-orang jahat ya Bapak. Dan program-program yang akan direncanakan oleh guru-guru kami, kiranya Tuhan berkati ya Tuhan Yesus. Sampai di sini doa anakmu ya Tuhan, kami mohon berkatilah kami dan terima doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dasar-dasar gerak tari. Gerak tari yaitu perubahan posisi atau sikap anggota badan pada saat menari. Gerak dasar tari yakni bagian yang terpenting di tari. Gerak dasar tari yang melibatkan semua bagian dari anggota tubuh manusia. Nah, gerak dasar ini di dalam tari termasuk sebagai sebuah fungsi komunikasi yang tertentu yang dimainkan ke dalam koreografer. Oke, anak-anak ibu, di sini ibu akan memberikan bentuk gerak tari berdasarkan jumlah penarinya ya. Yang pertama itu ada di hadapan kamu gerak tunggal. Yang kedua yaitu gerak berpasangan. Yang ketiga gerak berkelompok ya. Selanjutnya ibu akan memberikan gerak dasar tari. Gerak dasar tari itu terbagi lagi, yaitu yang pertama gerak dasar tangan, yang kedua itu gerak dasar kaki, yang ketiga itu gerak dasar kepala, yang keempat yang terakhir itu gerak dasar badan. Enak ya?
Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mata pelajaran IPS tentang keberagaman budaya di Indonesia. Namun Ibu akan menjelaskan apa itu budaya, keragaman budaya di Indonesia ya nak ya. Budaya yaitu pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Keragaman budaya Indonesia merupakan salah satu warisan yang sudah sepatutnya untuk dijaga. Indonesia memiliki ratusan suku bangsa dan bahasa. Tak hanya itu, kebiasaan masyarakat di berbagai daerah pun berbeda-beda. Hal-hal tersebut yang menjadikan Indonesia kaya akan keragaman suku dan kebudayaan. Namun contohnya apa saja ya keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Ini dia nak. Ada rumah adat, pakaian adat, upacara adat, seni, musik tradisional, seni tari tradisional, seni rupa tradisional, senjata tradisional, suku bangsa, dan bahasa daerah. Selanjutnya, perlu kamu ketahui bahwa kelestarian kebudayaan bangsa menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah harus tegas dalam melindungi budaya bangsa Indonesia, misalnya dengan membuat undang-undang yang melindungi budaya Indonesia agar tidak diakui oleh negara lain. Jadi, jangan sampai di saat budaya kita diambil bangsa lain, baru kita menyadari betapa bagusnya nilai-nilai yang terkandung dalam budaya kita itu sendiri. Kita semua harus menjaga kebudayaan yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Jadi perlu kamu ketahui nak, apa yang mendasari adanya keberagaman budaya di Indonesia? Ternyata itu ada faktornya. Pengaruh faktor geografis terhadap keberagaman budaya Indonesia itu nak tercatat sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki setidaknya 17.504 pulau yang diantaranya berpenghuni sekitar 6.000 pulau. Secara terperinci Ibu akan memberikan faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Yang pertama, keyakinan atau agama. Keyakinan ini pada suatu masyarakat memengaruhi kehidupan masyarakat. Keberagaman agama dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa memengaruhi keberagaman bangsa Indonesia. Yang kedua, kehidupan sosial budaya. Antara suatu daerah dengan daerah yang lainnya memiliki berbagai perbedaan dalam kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya di suatu daerah memengaruhi kehidupan lainnya, sehingga muncul keberagaman bangsa Indonesia. Faktor yang ketiga yaitu sejarah. Sejarah setiap daerah memengaruhi keberagaman bangsa Indonesia. Daerah yang sejarahnya banyak dipengaruhi persebaran agama Islam, maka daerah tersebut mempunyai budaya sesuai nilai-nilai Islam. Daerah tersebut akan berbeda dengan daerah yang sejarahnya banyak dipengaruhi agama lain. Yang terakhir, 4. Lingkungan fisik daerah. Lingkungan fisik yang melingkupi suatu masyarakat memengaruhi keberagaman kehidupan masyarakat Indonesia. Lingkungan fisik yang dimaksud seperti pegunungan, pantai, laut, tanah, datar, dan lainnya. Perbedaan lingkungan fisik berdampak pada mata pencarian dan tradisi sosial budaya. Masyarakat di Indonesia pantai akan berbeda dengan masyarakat pegunungan seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, kesenian, bahkan kepercayaan. Selanjutnya, bentuk-bentuk keberagaman budaya. Ada bahasa. Hampir setiap suku bangsa memiliki bahasa daerah yang berbeda satu dengan lainnya. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Contohnya, bahasa daerah itu bahasa Bali, bahasa Madura, bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Bugis. Agar dapat saling berkomunikasi antar suku bangsa di Indonesia, Indonesia memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, rumah adat. Di setiap daerah atau suku bangsa biasanya memiliki rumah adat yang khas. Namun seiring dengan perkembangan zaman, rumah-rumah adat ini biasanya sulit kita temukan di daerah perkotaan. Kita dapat melihat seluruh rumah adat yang ada di Indonesia itu berada di Taman Mini Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah yaitu Jakarta. Contoh rumah adat yang Ibu berikan di sini, rumah adat Joglo itu dari Jawa Tengah, rumah Honai dari Papua, rumah Gadang dari Sumatera Barat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, upacara adat. Upacara adat ini upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau tradisi masyarakat. Upacara adat berkaitan erat dengan kepercayaan suatu masyarakat. Upacara adat yang dilakukan secara sederhana
namun ada pula yang dilakukan secara mewah dan biaya yang besar. Nah, contoh upacara adat ini adalah upacara Kasodo dari suku Tengger, Jawa Timur, upacara lompat batu dari suku Nias, upacara Grebek Suro itu dari Jawa Tengah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, pakaian adat. Hampir semua daerah di Indonesia mempunyai pakaian adat sendiri. Warna dan rancangan pakaiannya itu sangat indah. Pakaian khas tersebut selain indah juga mempunyai arti tertentu. Untuk saat ini, pakaian adat banyak yang tidak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, pakaian adat digunakan saat upacara adat saja, upacara perkawinan, dan saat memperagakan tarian atau pertunjukan daerah. Nah, contohnya itu pada Aceh namanya Ule Balang, Sumatera Utara itu Ulos, Sumatera Barat Bundo Kanduang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, senjata tradisional. Dahulu senjata tradisional sering digunakan untuk berburu, dan berperang. Saat ini senjata tradisional lebih banyak digunakan sebagai hiasan atau perlengkapan pakaian adat. Nah, contohnya ini senjata badik dari Betawi, rencong Aceh, keris dari Jawa, mandau dari Kalimantan. Selanjutnya, tarian tradisional. Tarian adat sering ditampilkan dalam upacara perkawinan, upacara adat, menyambut tamu, atau dalam pertunjukan seni. Saat ini tarian tradisional sudah banyak dikombinasikan dengan tarian modern. Contohnya, tari serimpi dari Jawa Tengah, tari kecak dari Bali, tari saman dari Aceh, dan masih banyak lagi. Lagu daerah. Lagu daerah ini, Indonesia kaya akan lagu daerah. Lagu daerah dinyanyikan dengan bahasa daerah. Lagu-lagu daerah banyak yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Nah, di sini berikan contoh lagu Bungang Jempa dari Aceh, Lir Ilir dari Jawa, Bubui Bulan dari Sunda, dan masih banyak lagi. Oke, terakhir, sikap yang perlu dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. Tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik. 3. Menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Yang keempat terakhir, yaitu lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Nah, itulah penjelasan yang Ibu berikan. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh bagaimana menganalisis keberagaman budaya. Ini dia. Ini akan berhubungan dengan tugas kamu ya, Nak. Ibu nanti akan memberikan tugas menganalisis keberagaman budaya. Namun budaya apa nanti akan Ibu berikan video selanjutnya. Begini caranya ya, Nak, ya, menganalisisnya. Di sini Ibu mengambil keberagaman budaya dan sampai huruf G. Pada materi yang sebelumnya tadi ada Ibu jelaskan bentuk keberagaman budaya di Indonesia. Ibu berikan sampai G ya. Di situ Ibu ambil. Nah, di sini Ibu mau menganalisis suku Gayo. Dia berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Nah, bahasa di sini menggunakan kata aku Indonesia. Berarti bahasanya itu bahasa daerahnya Long Indonesia. Lalu rumah adat. Rumah adatnya itu namanya Rumoh Aceh. Ada gambar di sini Ibu berikan. Ya, ini gambar Rumoh Aceh. Lalu upacara adat. Nah, upacara adat di suku Gayo ini namanya Tron U Blang atau juga disebut dengan Kenduri Blang. Blang itu artinya sawah. Nah, merupakan sebuah upacara hajat yang dilakukan saat memulai musim padi di Aceh. Upacara tersebut dilakukan dengan tujuan agar tanaman padi dapat panen dan menghasilkan padi yang berlimpah. Lalu pakaian adatnya, ini gambarnya Ibu berikan. Setelah itu senjata tradisional, ini dia namanya senjata siwah. Nah, seperti inilah gambarnya. Selanjutnya itu tarian tradisional. Tarian tradisionalnya itu namanya tari saman. Gambarnya juga Ibu berikan. Lalu yang terakhir itu lagu daerah. Lagu daerahnya pilih salah satu. Ibu mengambilnya yaitu Bungang Jempa. Nah, itulah cara menganalisis keberagaman budaya yang Ibu ambil yaitu suku Gayo dari Nangro Aceh Darussalam. Nah, jadi kalau di tugas kamu nanti buatlah seperti yang contoh Ibu berikan. Mana yang menggunakan gambar, mana yang tidak menggunakan gambar, ya.
Oke. Oke, anak-anak ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan yang ibu berikan tadi. Ibu harap kamu memahaminya ya nak ya. Nah, untuk tugas, ibu berikan tugas SBDP. Kita praktik menarikan gerak tari daerah, dasar-dasar gerak tari daerah dari Nangro Aceh Darussalam, yaitu buang jempa ya. Tadi kan videonya sudah ibu berikan. Namun nanti untuk mempermudah kamu mempelajarinya, nanti ada link video pada tarian buang jempa itu. Dan begitu juga untuk penambahan kamu supaya kamu bisa belajar dengan baik juga, itu ada juga materinya di buku tema kita nak, di halaman 26 sampai halaman 27. Di situ ada penjelasannya, berapa kali dia, berapa ketukan, arahnya kemana saja, kamu baca ya nak ya. Situ ada penjelasan dan gambarnya ya. Lalu Bu, kapan videonya dikirim? Video dikirim itu paling lama hari Senin ya, paling lama hari Senin. Oke, ibu kasih waktu 1 minggu. Oke, itu untuk video praktek SBDP. Lalu tugas pelajaran IPS. Nah, tadi kan ada penjelasan ibu berikan mengenai berbagai keberagaman budaya. Itu ada sampai F atau G, ada bahasa, ada pakaian adat ya, dan begitu juga ada juga contohnya ibu berikan ya. Nah, tugas kamu menganalisis keberagaman budaya suku Minang ya. Kamu menganalisis keberagaman budaya suku Minang. Nah, cara mengerjakannya bagaimana Bu? Cara mengerjakannya seperti contoh yang ibu berikan tadi. Ibu menganalisis keberagaman budaya suku Gayo dari Nangro Aceh Darussalam. Nah, kalau suku Minang dari mana nak? Ayo, dari mana? Kamu buat ya. Dari mana? Sumatera Utara kah? Sumatera Barat kah? Atau Sulawesi? Kamu buat ya seperti ibu bikin tadi. Suku Gayo, buka kurung, dia berasal dari mana? Nangro Aceh Darussalam. Seperti itu ya. Ibu ulangi, kamu menganalisis keberagaman budaya dari suku Minang. Cara mengerjakannya seperti contoh yang ibu berikan tadi ya. Oke, itu saja yang ibu sampaikan pelajaran kita sampai hari ini. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat, terus memberkati. Shalom.